Setiap harinya, kasus pasien positif COVID-19 terus bertambah. Seluruh ahli kesehatan di dunia berlomba-lomba menciptakan vaksin COVID-19 ini, termasuk Indonesia. Spesial interview Gatra TV hari ini akan berbincang dengan Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Bersama saya Riana Astuti, inilah spesial interview Gatra TV. Selamat sore Profesor Amin. Selamat sore Mbak, selamat sore. Prof, ini aku akan menanyakan seputar sejauh mana Prof, sudah sejauh mana ini vaksin yang dibuat oleh lembaga Eijkman. Bisa dijelaskan Prof? Kami ditugasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan BRIN untuk memimpin satu konsorsium untuk mengembangkan vaksin COVID-19 ini. Dan kami sudah mulai pembahasannya sejak lebih dari 1 bulan yang lalu. Dan untuk pembahasan pertama kami sudah berbicara dengan Bio Farma sebagai pihak industri yang nantinya akan mengembangkan lebih lanjut ke uji klinik. Dan saat ini kami masih memang tahap yang sangat awal di mana kami mengidentifikasi informasi genetik yang ada di KIS8 maupun GenBank untuk mengidentifikasi bagian mana dari virus yang paling bagus untuk menjadi antigen. Nah, sementara ini juga kami sedang menyiapkan sequence atau rangkaian genetik dari virus yang diisolasi dari Indonesia. Kita harapkan dalam 2-3 minggu ke depan kita akan mendapatkan informasi sequence dari virus-virus Indonesia sehingga kita bisa lebih pinpoint bagaimana yang akan dijadikan antigen. Di pendekatan yang akan kami gunakan adalah mengembangkan protein rekombinan untuk dijadikan antigen. Sebenarnya Prof, untuk pembuatan vaksin COVID ini, Prof, ini idealnya itu membutuhkan waktu berapa lama, Prof? Adakah waktu idealnya, Prof? Kalau idealnya vaksin normal, itu butuh waktu tahunan. Tekniknya saja bisa 3-5 tahun. Tapi untuk pandemi ini, WHO memprediksi sekitar 18 bulan dibutuhkan waktunya. Vaksin itu siap untuk diproduksi. Nah, untuk Indonesia, kami diberi waktu paling lama 12 bulan untuk mengembangkan seed vaksin, artinya bibit vaksin, untuk kemudian bisa diserahkan ke industri, ke Bio Farma, untuk dikembangkan lebih lanjut untuk uji kliniknya. Jadi kami cuma punya waktu 12 bulan. 12 bulan ya, Prof ya. Kemudian, Prof, ini bagaimana cara kerja vaksin untuk COVID-19 ini, Prof? Bisa tolong dijelaskan, Prof? Ya, vaksin ini seperti vaksin yang lain juga. Jadi dia akan merangsang dibentuknya antibodi dan juga kekebalan seluler tentunya pada pasien, pada orang yang disuntik dengan antigen ini. Kita akan memberikan vaksin ini dalam bentuk suntikan di dalam ototnya, ya, intramuskular, untuk bisa merangsang pertumbuhan pengembangan dari antibodinya. Nah, antibodi itu nanti pada gilirannya akan mempertahankan tubuh orang itu dari serangan virusnya. Kemudian, Prof, ini mengingat mutasi virus corona yang cukup cepat ya, Prof ya. Ini apakah ada dampak dari mutasi virus corona ini atau COVID-19 ini, Prof? Terhadap vaksin? Ya. Ya, tentunya bisa terjadi karena mutasi itu bisa berakibat pada perubahan struktur dari virus corona. Ya, jadi
untuk itu kita harus memilih bagian yang tepat dari virus corona itu, yang paling sedikit mutasinya, artinya bagian yang conserve, sehingga vaksin nanti bisa diperuntukkan bagi pengembangan antibodi terhadap virus-virus corona yang lain. Ya, jadi mutasi itu sendiri diharapkan tidak mengganggu sifat antigenik di bagian yang kita pilih. Mungkin saja dia akan mengubah sifat antigenik di bagian lain. Ya. Itu memang harus dicermati, sebab kalau kita salah menetapkan strateginya, mungkin antibodi yang muncul karena vaksinasi kita tidak bisa melindungi terhadap serangan virus yang lain yang sudah bermutu. Ini harus kita cermati. Makanya kita perlu memiliki sequence dari virus-virus yang diisolasi dari Indonesia. Apakah dari mutasi ini juga akan virus ini juga akan memiliki varian gitu, Prof, dari mutasi-mutasi virus ini, Prof? Oh, mungkin saja. Jadi kita lihat di satu publikasi saat ini sudah ada strain ya, A, B, C yang ada di berbagai negara. Hanya saja di Indonesia kita belum bisa mengidentifikasi virus yang beredar di Indonesia itu termasuk yang grup yang mana atau strain yang mana. Ini mungkin saja terjadi. Mungkin terjadi ya, Prof ya. Kemudian nih, Prof, apakah nantinya bila sudah ada vaksin untuk COVID ini cocok digunakan untuk di seluruh dunia, mengingat tadi kan juga ada mutasi virus di mana yang bisa memengaruhi vaksin dan lain sebagainya. Apakah cocok, Prof, satu vaksin ini untuk seluruh dunia, Prof? Tidak bisa mendesain untuk seluruh dunia sebelum kita yakin bahwa ada bagian tertentu di virus yang ada di seluruh dunia itu yang conserve, artinya yang sama. Itu harus kita pastikan dulu. Nah, kalau memang itu ada, kita pilih itu sebagai antigen. Kalau setiap negara, artinya setiap virus yang berada di negara-negara lain itu berbeda sifatnya, maka tentu kita harus membuat vaksin yang berbeda. Kita ambil contoh misalnya virus influenza, itu setiap 6 bulan atau setahun sekali dia berubah antigennya. Dia mengadakan antigenic drift atau antigenic shift. Yaitu menyebabkan baju yang dipakai berbeda. Virusnya mungkin masih golongan sama, tetapi yang tadinya misalnya baju merah, dia berganti jadi baju hijau. Sehingga tidak dikenali lagi oleh antibodinya. Nah, dalam hal itu, kita harus memperbaharui vaksinnya setiap periode tertentu, 6 bulan atau 12 bulan. Kita harapkan dengan coronavirus kita mendapatkan bagian yang conserve. Berarti untuk saat ini lebih baik Indonesia memproduksi vaksin untuk dalam negeri dulu ya, Dok, ya, untuk mengetahui dengan pasti virus macam virus corona yang ada di Indonesia sendiri ya, Prof, ya? Ya, itu target kami. Jadi karena Indonesia sendiri butuh dosis yang cukup besar. Jumlah penduduk Indonesia kan 270 juta. Kalau 50% saja harus divaksinasi, kita membutuhkan sekitar mungkin 300 juta dosis untuk masyarakat, untuk penduduk Indonesia sendiri. Dan kita tidak bisa bergantung pada luar negeri. Lembaga Eijkman juga memprediksi bahwa COVID atau pandemik ini akan bisa berakhir pada September. Sebenarnya dasar perhitungannya itu seperti apa sih, Prof? Sebetulnya kami memperkirakan puncaknya itu akan tercapai pada akhir Mei, minggu ke-3 Mei barangkali ya. Kalau dengan situasi sekarang ya, jadi masih akan naik, kemudian mencapai puncaknya Mei, kemudian akan turun secara bertahap. 2 bulan setelah Mei baru selesai. Ya, jadi ekornya mungkin bisa saja sampai Agustus atau September. Tapi sebenarnya yang lebih penting untuk dibahas adalah tidak hanya kapan puncaknya tercapai, tapi seberapa tinggi puncak itu akan terjadi. Kalau puncaknya tinggi sekali, jumlah kasus terbanyak misalnya sampai katakanlah 100.000,
maka itu akan menimbulkan masalah yang cukup serius, karena kalau sekitar 60-80% pasien yang positif itu membutuhkan perawatan rumah sakit, kita bayangkan jumlah pasiennya kan tinggi sekali, mungkin melebihi kapasitas rumah sakit. Tapi yang kita harapkan adalah puncaknya itu tidak apa-apa mundur sedikit, tetapi tidak terlalu tinggi. Jadi kita mengharapkan terjadi istilahnya flattening the curve, jadi kurvanya itu tidak lancip, tapi melandai. Sehingga jumlah terbanyak itu mungkin hanya sekitar 20 ribuan, sehingga tidak terlalu banyak orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Dan itu akan sangat memudahkan pengendalian lebih lanjut. Kalau banyak orang yang tidak bisa dirawat di rumah sakit, itu menyebabkan angka kematian lebih tinggi, kemudian penyebaran virusnya juga lebih cepat, lebih luas. Jadi dengan upaya yang sudah dilakukan saat ini, ditambah dengan partisipasi masyarakat yang penuh, itu kita harapkan kurvanya akan tidak terlalu tinggi, tapi agak mundur sedikit mungkin bulan Juni, dan ekornya akan mencapai mungkin bulan September. Kemudian Prof, terakhir Prof, apa yang harus dipersiapkan dan juga dilakukan pemerintah untuk menghadapi second wave COVID-19 ini, Prof? Kan mengingat juga ada kabar yang beredar, COVID-19 ini juga ada gelombang keduanya, Prof. Apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan pemerintah, Prof? Nah, kita mesti memahami kapan second wave itu akan terjadi. Ya, second wave itu akan terjadi kalau terjadi rebound, artinya ada arus balik. Arus balik itu bisa terjadi setelah PSBB misalnya, PSBB di Jakarta misalnya, sebagian dari orang yang kalau siang hari ada di Jakarta sekarang tinggal di pinggiran. Nah, mereka yang tidak masuk Jakarta selama PSBB ini, itu harus dipastikan bahwa mereka tidak menjadi sumber-sumber baru. Ya, jadi harus diperiksa, kalau positif ya harus ditangani dengan baik, sehingga ketika PSBB selesai, mereka kembali ke Jakarta, tidak menjadi sumber penularan baru, sumber dari second wave. Sumber kedua dari second wave itu adalah mudik. Ya, kalau jumlah orang yang mudik itu masih banyak sekali, kemudian mereka menjadi epicenter baru di daerah, itu mereka kembali ke kota-kota besar, itu juga akan menjadi second wave. Dan kurvanya sudah mulai menurun sebetulnya, tapi tiba-tiba terjadi gelombang kedua. Itu yang mungkin terjadi. Berarti persiapan yang harus disiapkan pemerintah ini untuk hal buruk ya Prof ya, adanya second wave ini apa Prof? Agar lebih matang lagi pemerintah. Ya, second wave sendiri tidak terlalu tinggi sih sebetulnya, tapi itu harusnya tidak boleh terjadi. Jadi dengan PSBB memang kita harus menggarap kota-kota yang ditutup tadi, bukan yang ditutup, yang dikurangi tadi, yang dibatasi. Ya, itu dengan berkurangnya populasi di situ tentu harusnya akan lebih mudah, itu harus digarap. Tapi ya mereka-mereka yang kembali ke daerahnya masing-masing itu juga harus tanda petik digarap. Terus disampaikan kepada masyarakat. Jadi mereka tidak boleh justru menjadi sumber yang baru. Jadi mereka harus tetap patuh, harus menjaga jarak, harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, itu tidak boleh berhenti. Jadi tidak cukup hanya menutup saja, tidak cukup hanya membatasi ruang gerak saja, tapi tetap harus digarap dengan baik. Sekali lagi, partisipasi masyarakat itu menjadi kunci. Terima kasih banyak Prof. Amin Subandrio. Selamat menjalankan ibadah puasa, Prof. Sehat selalu, Prof. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum para ahli kesehatan di dunia menemukan vaksin COVID-19 ini secara tepat, kunci lain yang untuk meminimalisir COVID-19 ini yakni partisi masyarakat yang erat. Demikianlah special interview Gatra TV hari ini. Saya Riana Astuti dan sampai jumpa.